Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sagita Yuda, SSI MTRKes, NIDN 1009029301. Saat ini saya merupakan dosen di Prodi D3 Radiodiagnostik dan Radioterapi Fakultas Vokasi Universitas Baitur Rahmah. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mengulas mata kuliah yang saya ajarkan di semester 4, yaitu Teknik CT Scan Dasar. Adapun mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Deskripsi tentang mata kuliah CT Scan ini yaitu mata ajar ini membahas tentang sejarah, perkembangan, konsep pengembangan, instrumentasi, prinsip dasar CT Scan, dan prosedur pemeriksaan CT Scan non-kontras. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi mahasiswa memiliki pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, sikap dalam pemeriksaan CT Scan non-kontras dengan cermat, serta mampu menerapkan keamanan dan kenyamanan pasien pada pemeriksaan CT Scan. Dari capaian pembelajaran mata kuliah tersebut dibagi menjadi 11 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan, terampil berkomunikasi, serta bertanggung jawab terhadap terminologi, sejarah, dan perkembangan CT Scan. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan, terampil berkomunikasi, serta bertanggung jawab terhadap prinsip kerja CT Scan. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan, terampil berkomunikasi, serta bertanggung jawab terhadap instrumentasi CT Scan. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan, terampil berkomunikasi, serta bertanggung jawab terhadap parameter CT Scan. 5. Mahasiswa mampu mengidentifikasi indikasi pemeriksaan pada CT Scan. 6. Mahasiswa mampu mengidentifikasi kategori-kategori prosedur tetap dalam pelaksanaan CT Scan. 7. Mahasiswa mampu melakukan penata laksanaan CT Scan kepala non-kontras secara cermat dan bertanggung jawab. 8. Mahasiswa mampu melakukan penata laksanaan CT Scan abdomen non-kontras secara cermat dan bertanggung jawab. 10. Mahasiswa mampu memahami kualitas image CT Scan. 11. Mahasiswa mampu memahami, mengaplikasikan, menerapkan keamanan dan kenyamanan bagi pasien pada pemeriksaan CT Scan. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, delivery, yaitu cara untuk menyampaikan pembelajaran kepada mahasiswa dan atau menerima saran serta masukan dari mahasiswa. Selanjutnya yaitu interaksi, di mana dilakukan berupa diskusi pemecahan masalah, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik serta untuk membantu membuat suatu keputusan. Selanjutnya yaitu assessment, yaitu di mana proses pembelajaran ini dilakukan dengan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik yang kemudian digunakan sebagai bahan refleksi landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran seperti penugasan dan membahas jurnal. Bahan ajar pada mata kuliah ini terdiri dari modul pembelajaran mata kuliah, buku, jurnal, dan LKM, lembar kerja mahasiswa. Penilaian yang akan dilakukan atau evaluasi yang akan dilakukan pada mata kuliah ini yaitu dengan komponen UAS 40%, UTS 25%, penugasan 15%, kehadiran 10%, dan sikap 10%. Baiklah, saya Sagita Yuda akan menyampaikan video materi pembelajaran tentang parameter CT Scan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mahasiswa sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita tentang teknik CT Scan dasar. Ya. Kita akan masuk kepada parameter CT Scan yang pertama. Nanti akan ada parameter CT Scan yang kedua. Baiklah, sebelum kita memasuki perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke, baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan, tentu akan saya absen terlebih dahulu untuk pertama. Angel, Hadir Pak. Alfandi, Safriandi, Ferel, Redo, Gusti Bayu. Oke, baiklah. Kita akan setelah ini kita akan memasuki materi yang tentang parameter CT scan yang pertama. Nah, karena materi parameter CT scan ini panjang dan pokok bahasanya juga banyak, makanya kita akan pecah menjadi dua pertemuan. Nah, baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang parameter CT scan yang pertama. Oke, baiklah, ini parameter CT scan. Mungkin parameter itu merupakan adalah suatu tolak ukur atau nilai dari sebuah yang ingin kita capai. Jadi misalnya tentang CT scan, apa sih yang mengatur dari bagian-bagian CT scan itu parameter yang perlu kita atur sehingga nanti saat kita melakukan pemeriksaan maka hasilnya akan menjadi optimal. Nah, bisa dilihat di sini konsep dasarnya. Parameter itu merupakan tolak ukur atau acuan standar dari peralatan CT scan tersebut. Tentu, penetapan parameter ini untuk setiap pemeriksaan itu berbeda. Misal, kalau untuk ini apa namanya? Kepala. Bahasa anatominya apa? Atau kraniumnya. Jadi untuk yang pemeriksaan kepala, brain, itu berbeda dengan pemeriksaan ekstremitas ataupun torak ataupun abdomen. Jadi parameter ini setiap pemeriksaan itu berbeda. Nah, di alatnya itu sudah diatur. Tinggal nanti kita memilih parameter atau alat yang sesuai dengan pemeriksaan kita. Nah, apa tujuannya? Yaitu tadi mendapatkan gambaran yang berkualitas sesuai yang diharapkan. Kenapa ini perlu gambaran yang berkualitas? Agar dokter tidak salah diagnosa. Jadi kita sebagai radiografer harus membuat citra atau gambar itu yang bagus. Kenapa bagus dan optimal? Karena setiap tindakan yang kita lakukan nanti akan menentukan diagnosa yang akan dilakukan oleh dokter. Sehingga tidak salah dalam misalnya dokter mengoperasi, itu tidak salah. Jadi tepat seperti itu. Paham? Oke, lanjut. Nah, ini parameter CT scan dimulai dengan teknik pemeriksaan dan parameter pemeriksaan. Nah, kalau teknik pemeriksaan nanti ada materi tersendiri, dan kita masuk ke parameter pemeriksaan atau yang berada pada alat. Terdiri dari ada giliran 8, waktu akuisisi atau scan time, kecepatan meja table speed, kecepatan rotasi tabung time rotation, ada faktor pitch dan kolimasi sinar dikenal dengan beam kolimasi, atau rekonstruksi gambar dengan teknik overlap, record increment dan FOV, lapangan pandang. Lalu ada yang kelima, faktor komparan yang terdiri dari KVP, tube potensial dan MA, tube current, dan rekonstruksi algoritma terdiri dari filter, kernel, dan windowing. Yang ketujuh ada multiplanar rekonstruksi, dan yang terakhir adalah dosis radiasi pada MHCP. Visualize, computerized, tomografi, scanning. Oke, yang pertama kita melihat teknik scanning. Nah, ini teknik scanning saat kita melakukan pemeriksaan. Ini teknik scanning yang dikenal dengan topogram, ada yang bilang spot view, ada yang bilang scanogram, ada yang bilang pilot scan. Teknik scanning ini adalah di mana objek bergerak masuk ke dalam gantry pada saat bersamaan terjadinya X-ray dengan posisi tabung X-ray diam atau dalam posisi 0 derajat ataupun dia dalam posisi 90 derajat. Sehingga diperoleh nanti gambaran proyeksi AP pada pemeriksaan torak, abdomen atau pelvis ataupun lateral, misalnya pada pemeriksaan kepala, rangkal maupun lutut. Nah, gambar inilah
yang akan dijadikan sebagai lokalisasi daerah yang akan diperiksa. Jadi topogram ini berfungsi sebagai scanan awal kita sebelum melakukan pemeriksaan. Nah, misalnya dari batas atas basis batas atas vertex sampai batas bawah basis granit. Itu luas lapangan penyinaran misalnya yang akan kita lakukan. Nah, nanti baru scan yang keduanya diambillah potongan-potongan irisannya. Ini topogram ini untuk menentukan luas lapangan yang akan kita periksa. Nah, kira-kira seperti ini. Bisa lihat ini gambar apa? Dari posisi kalau di dalam CT scan kita menyebutnya brain ya. Ini gambar cranium, tapi yang kita periksa adalah brain. Nah, ini topogramnya dan ini adalah potongan-potongannya nanti akan dipotong slice per slice. Tinggal berapa banyak nanti slide-nya akan ini. Ya. Selanjutnya. Nah, kira-kira ini gambar apa? Ini sebagai ini topogramnya dan ini irisan atau potongan nanti yang akan diambil. Yang membedakan CT scan dengan konvensional ya itu kalau CT scan kita bisa mengambil potongan per potongan, jadi bisa nampak, kita bisa mengukur luas, volume, apakah itu pendarahan, tumor ataupun hal lain. Nah, itulah salah satu keunggulan dari CT scan. Nah, mungkin nanti saat kalian PKL kan akan terpapar dengan hal ini. Nah, sekarang seluruh rumah sakit sudah hampir memiliki peralatan CT scan semua, walaupun rumah sakit di PC itu rata-rata sudah banyak memiliki alat CT scan. Oke, ini gambar apa? Abdomen. Nah, ini diambil potongan-potongannya. Ini spot untuk scan otak. Ini vertebrae apa? Nah, di sini. Nanti setelah lagi alatnya ini sudah ada di topogram. Nah, ini sudah bisa diatur. Biasanya ini secara otomatis sudah ada pada alat CT scan tersebut pada monitor. Nah, jika kita mengatur parameter dari nah, ini selanjutnya teknik scanning. Biasanya teknik scanning ini umumnya dilakukan pada CT scan di mana gambar yang diperoleh adalah potongan melintang atau transversal dari objek yang diperiksa. Nah, jadi kita bisa mengambil potongan koronal, aksial, sagittal. Nah, ini ada nama teknik scanning yang dinamakan dengan sequence scanning. Ini dilakukan di mana meja pemeriksaan diam dilakukan exposure dan bergerak untuk dilakukan exposure berikutnya. Seperti ini ya gambarnya. Nanti dia akan masuk, dia terjadi putaran dan scanning. Nah, ini ada teknik scanning rapid scanning atau fast scanning. Oke, nah, di mana semua CT scan terbaru saat ini memiliki fasilitas ini. Nah, biasanya satu kali tombol scanning itu kan dia secara otomatis tinggal kita menunggu saja seperti itu. Nah, ini ada namanya dynamic scanning. Nah, ini secara cepat berulang kali pada suatu objek tanpa pergerakan dari meja pemeriksaan. Nah, biasanya digunakan untuk menghitung waktu pencapaian atau media kontras pada objek tertentu. Nah, misalnya ini digunakan pada perfusion CT dan pemeriksaan dashboard. Nah, ini teknik scanning spiral, helikal ataupun volume scanning. Nah, hampir semua alat CT scan sekarang ini menggunakan yang namanya spiral atau helikal atau volume scanning. Nah, ini dimana saat bersamaan meja pemeriksaan bergerak masuk ke dalam gantry, tetapi teknik ini membutuhkan kemampuan tabung X-ray yang menyimpan kapasitas panas yang besar dan membuang panas yang lebih cepat. Jadi kapasitas tabungnya besar, tapi dia juga akan membuang panas lebih cepat. Namun jumlah gambar irisan yang diperoleh banyak sehingga kapasitas penyimpanan data itu harus besar. Kapasitas penyimpanan data harus besar dan juga membutuhkan waktu rekonstruksi. Dan kita merekonstruksi gambar itu dan memperoleh
waktu yang lama gitu, seperti itu. Nah, ini mungkin satu kekurangan. Tapi secara umum ini yang digunakan CT scan zaman sekarang pada umumnya. Nah, seperti ini. Bisa dilihat ya. Nah, lalu spiral, helical, dan volume scanning ini berfungsi untuk agar waktu pemeriksaan CT scan itu lebih cepat. Nah, berkembanglah aplikasi pemeriksaan seperti CT kardiak, CT angiografi, dan CT hepar multifase. Pak, mau bertanya Pak, Ya, boleh Pak, silakan. itu ada CT seperti kardiak CT ya? Kardiak CT itu apa? Oke, CT kardiak. Kardiak artinya apa? Dan Nah, ya, ya. CT kardiak ini adalah pemeriksaan CT scan terhadap untuk jantungnya, berfungsi untuk menilai keadaan jantung, apakah adanya sumbatan, apakah abnormalnya dari fungsi jantung. Nah, ini bisa dilakukan menggunakan dengan CT kardiak. Nah, ini adalah pemeriksaan lebih lanjut dari CT scan. Jadi dia menggunakan media kontras yang diinjeksikan, nanti baru kita periksa dengan CT scan. Sehingga nampak nanti jantungnya apakah ada sumbatan, apakah dia tidak berfungsi lagi. Nah, ini salah satu dari keunggulan CT kardiak. Ya, oke. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini parameter CT scan berikutnya yaitu waktu akuisisi scan time. Nah, ini adalah waktu. Ini merupakan durasi, lama dari pemeriksaan CT scan tersebut. Nah, juga dipengaruhi lebar kolimator. Nah, di scan time atau durasi scan MHCT ini semakin cepat sehingga waktu pemeriksaan itu lebih cepat. Sehingga radiasi yang dikeluarkan juga lebih cepat, tetapi tanpa mengurangi dari kualitas gambarannya. Sehingga gambar jadi lebih bagus, namun dosisnya berkurang. Nah, ini scan time. Nah, ini sudah ada ya setelan-setelannya, ini seperti topogram, pemeriksaannya apa, torak, abdomen ataupun pelvis. Nah, ini scan time-nya juga ada. Nah, ini CT examination. Nah, misalnya untuk head CT, untuk leher, untuk torak maupun untuk abdomen. Nah, biasanya dengan penggunaan waktu yang lebih singkat untuk pasien-pasien yang tidak kooperatif itu akan lebih memudahkan kita sehingga tidak terjadi pengulangan dan tidak terjadi juga dosis radiasi yang meningkat dari pasien maupun petugas. Nah, dengan waktu yang cepat dalam waktu sepersekian detik selesai dilakukan pemeriksaan. Nah, mengurangi dosis dan meningkatkan pendapatan dari rumah sakitnya. Oke, selanjutnya parameter tentang kecepatan meja, table speed, dan kecepatan rotasi tabung. Nah, ini table speed. Nah, ini bisa mencakup suatu area target atau dapat juga dianggap jarak tempuh sentimeter dalam satu kali waktu, dalam satu kali putaran tabung tersebut. Oke, jika digabungkan kecepatan meja ini akan menyatakan panjang meja dapat ditempuh dalam setiap periode rotasi tabung. Jadi panjang itu dapat ditempuh dalam satu kali rotasi tabung tersebut. Nah, ini sudah ada sepersekian second. Nah, ini pitch. Apa itu pitch? Ini adalah istilah menunjukkan pola pemutaran scanning secara spiral oleh alat CT scan terhadap pasien. Nah, seperti ini. Jadi pitch ini adalah rotasi per kolimasi sehingga didapatkan jadul satu pitch itu dengan satu kali pengambilan data. Oke, ini ada pitch-nya. Nah, selanjutnya faktor pemaparan atau KVP. Nah, kalau di konvensional kita menyebutnya KVP ya. Nah, di sini menggunakan KVP juga di scan, tetapi menggunakan faktor yang lebih tinggi. Nah, ini 120 KVP yang digunakan. Itu juga akan menghasilkan dosis yang lebih besar. Nah, pengurangan nilai KVP ini merupakan parameter yang lain tetap, namun noise gambarnya meningkat dan mengurangi dari dosis radiasi. Tapi di sisi lain teknik ini atau bisa kalau kita menggunakan teknik low KV
Ini dimanfaatkan untuk mengurangi volume yang dipakai pada beberapa pemeriksaan seperti torak, CT, dan CT angio. Nah, pada pemeriksaan CT scan untuk anak-anak biasanya digunakan salah satunya ini low QV. Nah, ini untuk mengurangi dosis radiasi seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan QV tinggi atau sedang digunakan atau yang low QV untuk anak-anak. Nih, bisa dilihat. Kira-kira apa perbedaan dari dua? Ini menggunakan 140 kV dan ini menggunakan 80 kV. Mana yang lebih halus gambar? Yang 140 kV. Ya. Bagus 140 kV. Nah, noise-nya berkurang, tetapi kekurangannya itu dosisnya juga akan meningkat gitu. Nah, dibandingkan dengan yang 80 kV. Noise-nya menjadi lebih banyak. Nah, selanjutnya tube current atau MA. Di konvensional kita ada juga MA ya. Nah, tidak seperti GVP, namun perubahan ini mempengaruhi gambar atau nilai CT atenuasi, tapi itu pun kecil pengaruhnya. Nah, biasanya pengurangan nilai MA ini dominan untuk mengurangi dosis. Satunya dosis. Bisa kalau berkaitan dengan dosis ini kaitannya lebih dominan itu di penggunaan MA. Sampai saat ini kalau alat CT scan yang terbaru sekarang itu sudah menggunakan sistem auto MA atau yang dikenal dengan namanya CareDOS. Jadi untuk meminimalisir dosis radiasi. Nah, ini ada dua gambar. Bisa kalian lihat. Ini menggunakan low MAS, terlihat, dan ini high MAS. Ini noise-nya noise-nya tinggi dan ini adalah berkurang noise-nya. Nah, itu salah satu. Tapi resikonya yaitu tadi salah satunya terjadinya dosisnya itu yang meningkat. Tapi berusaha dengan aplikasi seperti CareDOS tadi untuk meminimalisir itu semua. Nah, ini rekomendasi untuk MAS, untuk soft tissue digunakan pada pemeriksaan CT untuk soft tissue sangat penting menempatkan noise seminimal mungkin untuk pemeriksaan yang membutuhkan jaringan soft tissue. Jadi noise-nya harus berkurang. Jadi kita menggunakan MAS yang lebih tinggi. Nah, itu kembali lagi tadi. Tujuan kita pemeriksaan itu apakah mau melihat adanya seperti fraktur ataukah jaringan lunak. Oke? Tapi untuk pemeriksaan lampat paru MAS tidak. Oke. Terima kasih. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Oh ya, silakan, Safredi. Izin tanya Pak. Seiring berkembangnya zaman, teknologi CT scan menjadi multi slice. Kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk sekali scanning Pak? Untuk waktu yang dibutuhkan untuk scanning itu sekarang dengan perkembangan CT scan yang sudah menuju generasi ke-6, generasi ke-7 kalau tidak salah mungkin sudah ada ya. Itu sudah bisa di bawah waktu 10 detik. Nah, di bawah waktu 10 detik dalam satu kali pemeriksaan yang normal itu sudah bisa diminimalisir dengan waktu pemeriksaan yang menjadi lebih singkat. Kalau zaman dahulu bisa sampai beberapa menit. Bayangkan berapa radiasinya yang keluar yang diterima. Nah, seiring berkembangannya teknologi, waktu itu bisa dipersingkat hampir di bawah 10 detik lah kurang lebih. Sehingga tapi tanpa mengurangi kualitas gambaran. Tambah lagi dengan yang sudah ada memiliki CT scan dual source, memiliki dua detektornya juga sudah banyak, itu bisa menjadi lebih singkat. Seperti itu saja ya. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Tidak. Oke, berarti sudah paham ya. Nanti kita akan minggu depan kita masuk ke parameter scanning yang kedua. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya akan memberikan satu pertanyaan ya. Apa kekurangan dari teknik spiral, helical, dan volume scanning? Pak, Baik, Angel silakan. jumlah irisan atau gambaran yang berjumlah lebih banyak membutuhkan penyimpanan yang besar serta waktu rekonstruksi yang lama. Oke, benar ya. Jadi membutuhkan waktu rekonstruksi yang lebih lama, itu salah satu mungkin kekurangan. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak. Berarti kita cukupkan sampai di sini. Nah, di sini ada tugas. Silahkan dilihat.
tugasnya ada 2 gambar menggunakan 3 mili dan ini 10 mili. Nah, silakan dianalisis perbedaan kualitas citra. Minggu depan kita diskusikan kira-kira dari ini apa perbedaan. Baik, Pak. Oke, baik. Sekian dari saya. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Demikianlah ulasan tentang cuplikan video materi pembelajaran teknik CT scan dasar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.